Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata pelajaran informatika mau mempresentasikan materi tentang visualisasi data. Perkenalkan, nama saya Eli Tasya. Perkenalkan, nama saya Diva. Perkenalkan, nama saya Naura. Perkenalkan, nama saya Nadila. Materi yang pertama adalah pengertian visualisasi data. Visualisasi data adalah representasi grafis dari informasi dan data dengan menggunakan elemen visual seperti grafik dan diagram. Visualisasi data memudahkan untuk melihat, memahami, dan menganalisis pola, tren, dan outlier dalam data. Secara lebih rinci, visualisasi data adalah 1. Mengubah data mentah menjadi bentuk visual. Artinya data mentah yang biasanya berupa angka atau teks diubah menjadi representasi visual yang lebih mudah dicerna. Yang kedua, memudahkan pemahaman data. Artinya, visualisasi membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang mungkin tersembunyi dalam data mentah. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Artinya, dengan pemahaman yang lebih baik tentang data, pengambilan keputusan menjadi lebih tepat dan informatif. Yang keempat dan yang terakhir, memperluas aksesibilitas data. Artinya, visualisasi data memungkinkan orang yang tidak memiliki keahlian teknis untuk memahami dan berinteraksi dengan data. Materi yang kedua adalah contoh visualisasi data. Contoh visualisasi data meliputi diagram batang, grafik garis, diagram lingkaran, peta panas, dan dashboard interaktif. Berikut adalah beberapa contoh visualisasi data yang lebih spesifik. 1. Grafik batang atau bar chart menampilkan data dalam bentuk batang persegi panjang dengan panjang batang mewakili nilai data, berguna untuk membandingkan data antar kategori atau menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu. Yang kedua, grafik garis atau line chart menampilkan data dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik data, ideal untuk menunjukkan tren atau perubahan data selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, diagram lingkaran atau pie chart menunjukkan proporsi atau bagian dari keseluruhan data dalam bentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan, berguna untuk melihat distribusi data dalam presentase. Yang keempat, peta panas menggunakan warna untuk menunjukkan intensitas atau nilai data pada suatu area atau wilayah. Berguna untuk analisis perilaku pengguna, distribusi geografis atau pola data lainnya. Yang kelima, dashboard interaktif, kumpulan berbagai visualisasi data yang ditampilkan dalam satu halaman, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data, memfilter dan menjelajah informasi secara mendalam. 6. Infografis, kombinasi visualisasi data, teks, dan elemen desain lainnya untuk menyampaikan informasi secara ringkas dan menarik, cocok untuk presentasi informasi kompleks atau edukasi publik. Yang ketujuh, diagram scatter menampilkan data dalam bentuk titik-titik pada sumbu X dan Y, berguna untuk melihat hubungan atau kolerasi antara dua variabel. 8. Peta menampilkan data yang terikat dalam lokasi geografis, misalnya peta penyebaran penduduk, peta kemacetan lalu lintas, atau peta penyebaran penyakit. Yang kesembilan, diagram alur menunjukkan langkah-langkah dalam suatu proses atau urutan kejadian, berguna untuk memvisualisasikan alur kerja, proses bisnis, atau algoritma. Yang ke-10, bagian Gantt digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan proyek. Menunjukkan tugas, waktu mulai dan selesai, serta ketergantungan antar tugas. Yang ke-11, peta pohon menunjukkan hubungan hierarki antara data dalam bentuk persegi panjang yang disusun secara bersarang. Yang ke-12, diagram Venn menunjukkan hubungan antara set data atau kelompok menggunakan lingkaran yang saling bertampangan. Materi yang ketiga adalah manfaat visualisasi data. Visualisasi data memiliki banyak manfaat, terutama dalam memudahkan
mengubah data dan mentah menjadi format visual seperti grafik dan diagram. Visualisasi data membantu mengidentifikasi pola tren dan kolerasi yang mungkin sulit dilihat hanya dengan angka-angka. Materi yang keempat dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan visualisasi data. Kelebihan visualisasi data termasuk peningkatan pemahaman data kompleks, penemuan tren dan pola yang cepat, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan baik. Kekurangannya antara lain potensi penyampaian informasi yang menyesatkan jika desainnya salah, adanya bias dan kesimpulan yang tidak akurat, serta kebutuhan akan keterampilan khusus untuk membuat visualisasi yang efektif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.